Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Salur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan aku Zulaika Rohangga dengan nomor BP 241041-2012 dari Program Studi Kimia Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu geopolitik Indonesia. Materi ini akan membantu kita memahami cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola wilayahnya berdasarkan kondisi geografis, budaya, serta strategi nasional. Materi akan kita bahas dalam 5 bagian utama, yaitu yang pertama, pengertian geopolitik Indonesia, yang kedua, konsep wawasan Nusantara, yang ketiga, geostrategi dan pembangunan, yang keempat, pendekatan natural dan kultural dalam pembangunan, dan yang kelima, prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada topik yang pertama, kita akan membahas pengertian geopolitik Indonesia. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan politik yang berarti tindakan atau strategi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, geopolitik adalah ilmu terapan yang mengaitkan geografi nasional dengan kebijakan politik negara. Di Indonesia, sebagai ilmu, geopolitik memberi cara pandang strategi terhadap posisi Indonesia di kancah internasional. Pentingnya mengelola wilayah laut dan udara, serta membangun kekuatan nasional dari aspek geografi. Sebagai ideologi, geopolitik menjadi dasar kolektif untuk menjaga keutuhan NKRI, memelihara semangat kebangsaan, dan mencegah disintegrasi. Geopolitik Indonesia diimplementasikan melalui wawasan Nusantara yang menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan keberagaman budaya. Dan yang kedua, di sini kita membahas konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan geopolitik dan posisi strategis wilayahnya. Konsep ini dikembangkan dari falsafah Pancasila yang menanamkan nilai iman, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Geografi Indonesia sendiri yang unik sebagai negara kepulauan strategi antara dua benua dan dua samudra, keberagaman budaya dan sejarah bangsa jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menyebabkan konflik dan perpecahan. Tujuan utama wawasan Nusantara sendiri ialah untuk menyatukan visi kebangsaan, menjaga keutuhan wilayah dalam keberagaman, menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Dan yang ketiga yaitu geostrategi dan pembangunan. Geostrategi sendiri adalah penerapan strategi dalam mengelola bentang alam negara Indonesia. Konsep ini awalnya dikembangkan dari ilmu militer, tetapi kini jauh lebih luas digunakan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di sini mencakup fisik dan mental, yaitu fisik berupa infrastruktur dan bangunan, sedangkan mental berupa ideologi, hukum, dan budaya. Pembangunan berdasarkan geostrategi berarti membangun dari pinggiran seperti perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil. Yang kedua, memperkuat kedaulatan maritim dan dirgantara untuk menjaga sumber daya alam dan integritas wilayah. Yang ketiga, membangun konektivitas nasional melalui tol laut, tol udara, infrastruktur darat untuk mendekatkan pusat dan daerah. Dengan demikian, strategi pembangunan nasional harus berlandaskan geopolitik yang memahami kondisi alam, sosial, dan budaya Indonesia. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan seluruh potensi yang ada dalam bidang ekonomi, bencana, manusia, dan alam. Selanjutnya, ada pendekatan natural dan kultural dalam pembangunan.
Pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua cara, yaitu pendekatan natural yang berfokus pada sumber daya alam, potensi ekonomi, dan potensi bencana. Dan yang kedua, ada pendekatan kultural, yaitu membangun kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai etnik dan budaya seperti yang tercermin dalam Pancasila. Keduanya penting agar pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga membentuk karakter bangsa. Dalam konteks geopolitik Indonesia, kedua pendekatan ini tidak bisa dipisahkan. Justru harus diintegrasikan untuk menghasilkan pembangunan yang berakar pada alam dan budaya lokal, berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan nasional melalui penguatan identitas lokal. Pendekatan natural dan kultural dalam pembangunan adalah manifestasi nyata dari wawasan geopolitik Indonesia yang menekankan pentingnya harmoni antara alam, budaya, dan pembangunan. Dalam kerangka ini, pembangunan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, melainkan proses peradaban yang mempertahankan identitas, menjaga lingkungan, dan mensejahterakan rakyat secara adil dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam konteks geopolitik Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman ekologis dan kultural yang tinggi, pembangunan berkelanjutan harus bersandar pada nilai-nilai lokal, geopolitik nasional, dan keutuhan NKRI. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya, yang pertama ada prinsip ekologis. Pembangunan harus berlangsung sejalan dengan kemampuan alam, yaitu daya dukung lingkungan. Alam bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga sistem pendukung kehidupan. Implementasinya, konversi hutan, laut, dan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon dan adaptasi perubahan iklim, energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan panas bumi, pengelolaan limbah dan daur ulang, serta perlindungan kawasan rawan bencana seperti pantai dan pegunungan. Relevansi geopolitiknya yaitu menjaga kedaulatan wilayah dari krisis ekologis, menegaskan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaya ekologis tinggi. Yang kedua, ada prinsip ekonomi. Pembangunan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan tahan krisis sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Implementasinya, pengembangan UKM dan ekonomi desa, ekonomi kreatif dan ekonomi berbasis potensi lokal, diversifikasi ekonomi, pertanian, perikanan, industri hijau, sistem keuangan inklusif dan pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi ekonomi untuk pemerataan. Relevansi geopolitiknya, mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan daya saing global sambil menjaga kepentingan nasional. Ada yang ketiga, yaitu prinsip sosial. Pembangunan harus mengutamakan keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan kelompok rentan dengan menjamin hak dasar semua warga negara. Implementasinya, akses merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pengakuan hak masyarakat adat dan minoritas, peningkatan kualitas hidup di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Sistem perlindungan sosial adaptif, relevansi geopolitiknya yaitu menumbuhkan rasa kebangsaan dan persatuan dalam keberagaman, mencegah disintegrasi akibat ketidakadilan sosial. Yang keempat, ada prinsip partisipatif, yaitu pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Implementasinya, musyawarah pembangunan daerah,
keterlibatan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil dan akademis, teknologi partisipatif, penguatan kelembagaan desa dan adat. Relevansi geopolitiknya memperkuat demokrasi lokal dalam kerangka NKRI, meningkatkan kedaulatan rakyat atas sumber daya dan arah pembangunan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip keberadaban. Pembangunan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, budaya, dan kemanusiaan, serta menghormati warisan sejarah dan jati diri bangsa. Implementasinya, pelestarian budaya lokal, bahasa daerah, dan situs sejarah, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, tata ruang dan arsitektur yang mempertahankan identitas budaya, dialog budaya dalam mengatasi konflik sosial, penegakan hukum dan HAM yang adil dan bermartabat. Relevansi geopolitiknya memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi, menjadi kekuatan lunak dalam diplomasi internasional. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia bukan sekedar tentang pertumbuhan ekonomi atau teknologi, tetapi juga menyatukan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, partisipasi, dan budaya dalam satu kesatuan strategi geopolitik nasional. Dengan kelima prinsip tersebut, pembangunan Indonesia dapat menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menumbuhkan keadaban dan jati diri bangsa, menunjukkan keadilan antar generasi, dan memperkuat keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa geopolitik Indonesia adalah cara pandang nasional yang memadukan kondisi geografis, nilai kebangsaan, dan tujuan nasional dalam merumuskan strategi politik, pembangunan, dan ketahanan negara. Konsep ini menjadikan wawasan Nusantara sebagai pijakan utama dalam menjaga keutuhan wilayah, persatuan bangsa, serta kedaulatan negara di tengah dinamika global dan tantangan internal. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis di antara dua benua dan dua samudera yang menjadikannya sangat penting secara geopolitik dan geostrategis. Oleh karena itu, pembangunan dan kebijakan nasional harus mempertimbangkan potensi dan kerentanan wilayah laut, udara, serta daratan secara terpadu. Geopolitik Indonesia juga mewajibkan pembangunan nasional untuk berlandaskan pada prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekologis, ekonomi, sosial, partisipatif, dan keberadaban. Dalam konteks ini, pendekatan natural dan kultural menjadi penting agar pembangunan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas bangsa, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui geopolitik, Indonesia tidak hanya menjaga integritas wilayahnya, tetapi juga menegaskan peran dan kemandiriannya di kancah global, membangun nasionalisme inklusif, dan menata pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan berbasis jati diri bangsa. Geopolitik Indonesia bukan hanya teori tentang peta dan wilayah, tetapi panduan hidup berbangsa yang mengajarkan kita arti persatuan, kedaulatan, dan keberlanjutan. Kini saatnya kita, generasi penerus, menjadikan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan yang nyata untuk membangun Indonesia yang adil, berdaulat, dan bermartabat di mata dunia. Kita harus ingat bahwa membangun Indonesia tidak hanya soal membangun gedung atau jalan, tetapi juga membangun jiwa dan karakter bangsa. Seperti kata Bung Karno, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.